Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 24 Oktober 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyi firman Allah. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat percaya yang ada dalam persekutuan gereja Masihi Injili di Timor, masih tetap ada dalam perayaan bulan keluarga. Dengan harapan bahwa ada perhatian yang sangat spesial yang kita peruntukkan bagi keluarga kita, baik yang dilakukan oleh gereja maupun keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga kita, terutama generasi baru kita, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang bertumbuh dan beriman kepada Yesus Kristus dengan sungguh, dan mereka menjadi generasi baru yang berkarakter Kristus. Kita semua tahu bahwa anak itu adalah karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita ingat dalam pertama Samuel pasal 1 ayat yang ke-28, Hana, istri dari Elkana itu, sesungguhnya adalah perempuan yang mandul, tapi Allah dalam kasih karunia-Nya memperkenankan dia untuk memperoleh anak terkasih. Dan pergumulan itu diawali dengan sebuah kesedihan yang amat dalam. Dia mesti menangisi setiap waktu di bait Allah, memohon belas kasih dari Tuhan untuk memperkenankan supaya dia bisa menjadi seorang ibu, karena dalam dirinya lahir anak-anak terkasih. Dan pada akhirnya dia menyadari dengan sungguh bahwa dia bisa mengandung dan melahirkan itu karena kasih karunia dari Tuhan. Karena itu kita mesti ingat bahwa anak-anak yang ada di dalam persekutuan kita adalah karunia Tuhan bagi kehidupan kita keluarga. Itulah sebabnya anak-anak kita mesti kita beri perhatian serius terhadap kehidupan mereka. Bahkan setiap waktu kita mesti punya kesempatan untuk dapat memberkati anak-anak kita, menumpangkan tangan kita ke atas mereka, serta memberkati kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan itu di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-9.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bagian kitab suci tadi, Yesus sungguh merindukan kehadiran anak-anak dan dia menyambutnya dengan penuh sukacita. Ia memeluk mereka dan memberkati kehidupan mereka. Saat itu para murid memang menghalangi kehadiran anak-anak, karena para murid tentu tahu bahwa saat itu sang guru sedang mengajar dan menyatakan kabar baik kepada umat Tuhan yang hadir saat itu. Tetapi Yesus dalam kehadirannya tidak hanya memberi pengajaran bagi orang-orang dewasa, tapi dia juga mau menolong dan memberkati setiap anak-anak sebagai generasi baru yang akan melanjutkan karya pelayanan, yang akan menggantikan para orang tua untuk berdiri sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia. Karenanya anak-anak pun harus dipersiapkan dan diberkati kehidupan mereka. Itulah sebabnya dalam bacaan tadi dengan jelas Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Di sini tentu ada satu pesan yang penting yang sedang diingatkan oleh Yesus kepada para orang tua dan kepada kita segenap umat percaya, bahwa jika anak-anak itu tidak sejak dini dihadirkan dan diajarkan tentang pengajaran-pengajaran yang berkenan kepada Tuhan, maka mereka tentu tidak akan meneruskan karya besar dari Allah di tengah-tengah kehidupan dunia. Karenanya Yesus menyambut kehadiran anak-anak itu dengan penuh sukacita, sekaligus memberkati mereka. Sebab dalam satu karya besar bahwa anak-anak itu pun adalah pewaris dari kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian melalui kebenaran firman Allah ini, paling kurang ada pesan-pesan penting yang mesti kita ingat sebagai para orang tua, di mana Tuhan izinkan kita untuk menerima anak-anak pemberian Tuhan dan mengasuh serta mendampingi kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hal pertama yang mesti kita kerjakan adalah anak-anak yang terlahir dalam persekutuan hidup kita haruslah kita bawa mereka dan menyerahkannya kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka. Kita ingat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-28. Hana membawa Samuel dan menyerahkannya kepada Tuhan di bait Allah. Juga dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-22. Orang tua dari Yesus membawa bayi Yesus dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu kita mesti ingat sebagai orang tua, anak-anak kita mesti kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan. Baik itu dengan kita membawa mereka ke rumah Tuhan untuk dimeteraikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Tapi kita juga mesti menyerahkan mereka kepada Tuhan dengan cara mengajarkan mereka dan mendidik mereka untuk mengetahui tentang kebenaran Allah. Hal yang kedua yang mesti kita kerjakan sebagai para orang tua adalah kita mesti mengajarkan anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan dan berpaling kepada kejahatan, agar anak-anak kita adalah anak-anak yang mencintai kebenaran dan membenci dosa di dalam hidup mereka. Kalau kita belajar di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9, maka anak-anak kita biarlah mereka menjadi anak-anak yang mencintai keadilan
dan membenci kefasikan. Hal yang ketiga yang mesti kita lakukan sebagai para orang tua, yakni kita mesti mengajarkan anak-anak kita untuk tahu menghormati orang tua dan menghormati sesama kita umat manusia. Hal ini menjadi penting sebab jika kita tidak melakukan itu bagi kehidupan anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa tidak dapat menghormati orang tua, bahkan juga tidak dapat menghormati sesama umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, mengajarkan anak-anak kita untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya patut kita beri perhatian yang serius bagi kehidupan anak-anak kita. Hal yang keempat, sebagai orang tua kita punya tugas untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai-bagai pengaruh jahat di dalam kehidupan mereka. Kalau kita belajar di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-20 dengan jelas berkata, siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Kalau demikian, tugas kita sebagai orang tua adalah melindungi anak-anak kita dari berbagai-bagai pengaruh jahat di dalam kehidupan ini. Hari ini salah satu pengaruh jahat itu datang melalui alat teknologi yang sedang kita miliki di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tugas kita orang tua melindungi anak-anak kita dari berbagai pengaruh jahat dalam kehidupan mereka. Handphone yang dimiliki oleh anak-anak kita, sebaiknya kita memeriksanya setiap saat. Jangan sampai mereka sedang bergaul dengan pengaruh-pengaruh jahat, dengan situs-situs yang tidak menolong perkembangan moral mereka dan pertumbuhan iman mereka di hadirat Tuhan. Patut kita beri perhatian secara serius bagi kehidupan anak-anak kita. Dan hal yang kelima, sebagai orang tua, kita mesti terus-menerus mengingatkan anak-anak kita bahwa Allah selalu mengamati setiap perilaku hidup kita, perbuatan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itu bisa kita perhatikan di dalam Mazmur 139 ayat pertama dan seterusnya. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui keadaan hidup kita, baik ketika kita duduk, kita berjalan, kita melakukan apa saja, Allah mengetahuinya itu dengan baik. Karena itu kita mesti berwaspada. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan generasi baru kita secara serius di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita juga tentu bukan saja memperhatikan kehidupan kerohanian mereka, tapi kita patut juga memberi perhatian untuk kesehatan hidup mereka. Karena itu perhatian kita sejak kehamilan dalam kandungan maupun sejak mereka terlahir di tengah-tengah kehidupan persekutuan keluarga, perhatian kita untuk memberikan makanan-makanan bergizi untuk bisa dapat menolong pertumbuhan mereka dengan baik. Supaya demikian, anak-anak yang bertumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga yang diberkati oleh Allah dengan banyak berkat, senantiasa dapat memberi perhatian yang serius bagi pertumbuhan iman anak-anak, juga kesehatan dari kehidupan anak-anak kita. Kita orang tua pasti bisa melakukan itu di dalam hidup kita. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tolong kami supaya kami beri perhatian untuk anak-anak kami, sebab merekalah gereja masa kini dan masa depan. Merekalah yang akan meneruskan saksi dan warta keselamatan itu bagi kehidupan dunia ini. Karena itu tolonglah kami untuk beri perhatian bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menuntun anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beri perhatian
bagi kesehatan hidup mereka. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.